Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar matematika hari ini. Baik Ananda, hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Nah, seperti yang sudah Ananda lihat pada judul, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai menyelesaikan masalah keliling dan luas lingkaran. Nah, kalau sebelumnya Ananda sudah belajar apa? Ananda sudah belajar mengenai keliling dan luas lingkaran dalam bentuk soal umum seperti biasa, tidak dalam bentuk soal cerita atau persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan fokus membahas tentang persoalan dalam kehidupan sehari-hari mengenai luas dan keliling lingkaran. Selamat belajar! Nah, sebelum Ananda masuk pada pembahasan materi hari ini, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Apakah itu? Nah, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Kira-kira apa saja ya manfaat yang dapat Ananda peroleh dalam kehidupan sehari-hari jika Ananda mampu memahami cara menentukan keliling dan luas lingkaran? Nah, seperti yang sudah Ananda lihat pada layar, di situ terlihat bahwa seseorang sedang membuat tas yang berbentuk anyaman berupa lingkaran. Nah, tasnya sungguh cantik ya Ananda. Nah, kira-kira apakah seseorang tersebut bisa membuat tas ini tanpa memahami keliling dan luas lingkaran? Nah, tentu tidak akan bisa. Tetapi jika orang yang membuat tas ini sudah paham tentang keliling dan luas lingkaran, tentu akan sangat membantu dia dalam membuat tas yang cantik dan lucu ini. Nah, itu salah satu manfaat Ananda mempelajari materi pada hari ini. Jadi, Ananda bisa dituntut kreativitas selama masa pandemi dengan membuat tas lucu dan cantik seperti pada gambar berikut. Nah, ada lagi nih manfaatnya jika Ananda mempelajari konsep luas dan keliling lingkaran. Kolam renang yang Ananda lihat pada gambar berikut, apakah bisa serta-merta dibuat tanpa memahami terlebih dahulu konsep luas dan keliling lingkaran? Nah, tentu tidak. Karena seorang arsitektur yang akan membuat kolam renang yang cantik dan simetris seperti pada gambar berikut, tentu harus memahami dulu apa itu diameter, jari-jari, serta luas dan keliling lingkaran. Sehingga dihasilkan kolam renang yang simetris dan cantik pada gambar berikut. Serta jam dinding yang berada pada sebelah kanan itu juga dapat dibuat dengan memahami terlebih dahulu apa konsep jari-jari, diameter, luas, dan keliling dari lingkaran. Nah, Ananda juga bisa loh berkreasi membuat jam tangan dari bahan bekas seperti karton ataupun kardus. Kemudian Ananda tinggal membuat jarum jam dan ditambahi oleh baterai pada bagian belakang jam. Ini tentu akan lebih menghemat biaya. Dan ini bisa Ananda buat dengan memahami terlebih dahulu konsep luas dan keliling lingkaran. Jadi sangat banyak ya manfaatnya Ananda. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, Ananda harus tahu bahwa kaitan materi dengan hadis atau ayat Al-Quran pada hari ini adalah terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan Allah dan jangan malas. Juga doa dalam firman-Nya, Quran Surat Toha ayat 114. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kita renungkan kembali nasihat Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa yang ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena kematiannya. Demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Nah, ini sedikit untuk mereview bahwa Ananda juga harus ingat apa itu keliling lingkaran. Keliling sama dengan 2 dikali V dikali dengan R. Atau keliling sama dengan V dikali dengan diameter. Kemudian untuk luas lingkaran, rumusnya adalah L sama dengan V dikali R kuadrat. Dengan R itu adalah jari-jari, serta V adalah nilai suatu ketetapan, yaitu 22/7 jika R-nya kelipatan 7, atau Ananda bisa menggunakan V 3,14 jika jari-jari yang diketahui adalah bukan kelipatan 7. Nah, terkadang
Kendala yang Ananda hadapi jika menjumpai soal cerita adalah bingung. Ananda keburu bingung duluan padahal belum membaca soal, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana ya caranya agar kamu dapat dengan mudah menyelesaikan soal cerita mengenai luas dan keliling lingkaran? Caranya adalah yang pertama, Ananda pahami terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal. Kemudian yang kedua, Ananda fokus pada pertanyaan yang ditanyakan di soal. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ananda masukkan semua unsur yang diketahui di soal pada rumus yang sesuai dengan soal. Itu ya caranya agar Ananda dapat dengan mudah menyelesaikan soal cerita mengenai luas dan keliling lingkaran. Baik Ananda, untuk soal yang pertama, kita masuk kepada contoh soal keliling lingkaran. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 cm. Berapa cm keliling permukaan jam dinding tersebut? Nah, unsur yang diketahui apa ya Ananda? Ada diameter yaitu 20 cm dan pertanyaannya keliling permukaan jam. Nah, keliling itu ada dua rumus yang kita bisa gunakan, yaitu 2 kali V dikali R atau V dikali dengan D. Nah, karena unsur yang di soal sudah diketahui adalah diameter, kita langsung saja menggunakan konsep keliling V dikali dengan D, yaitu 3,14 dikali dengan diameternya 20. Kita gunakan 3,14 karena diameternya bukan kelipatan 7. Sehingga kita peroleh hasilnya 62,8 cm untuk keliling permukaan jam dinding tersebut. Untuk soal yang kedua, Made berlari mengelilingi taman yang berbentuk lingkaran. Panjang jari-jari taman tersebut adalah 42 meter. Made mengelilingi taman sebanyak 3 putaran. Berapa meter jarak yang ditempuh Made? Nah, yang diketahui pada soal ini adalah jari-jari atau R, yaitu 42 meter. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh oleh Made? Berarti itu kita mencari apa ya Ananda? Karena jarak yang ditempuh dari keliling taman, berarti kita mencari keliling taman, yaitu 2 dikali V dikali dengan R. Kita menggunakan V 22 per 7, karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, yaitu 42. 42 kita bagi dengan 7, kita peroleh 6, sehingga 2 dikali 22 dikali 6 sama dengan 264 meter. Itu untuk satu keliling atau satu kali putaran, Made mengelilingi taman. Karena 3 putaran, artinya 3 kali keliling lingkaran, yaitu 3 dikali 264 diperoleh 792 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Made adalah 792 meter. Oke Ananda, kita lanjut soal yang ketiga. Keliling permukaan sebuah kolam ikan yang Ananda lihat pada gambar berikut adalah 47,1 meter. Berapa meter panjang diameter dan jari-jari permukaan kolam ikan tersebut? Nah, ini diketahui kelilingnya 47,1 meter. Pertanyaannya, D dan R dari kolam tersebut atau diameter dan jari-jarinya. Nah, cara menjawabnya, karena unsur yang diketahui di soal adalah keliling, kita langsung menggunakan konsep rumus keliling. K sama dengan 2 dikali V dikali dengan R, masukkan unsur keliling pada rumus berikut. 47,1 sama dengan 2 dikali dengan Pi. Nah, Pi-nya berapa ya? Nah, karena unsur kelilingnya itu berkoma, kita boleh gunakan V adalah 3,14. Kemudian dikali dengan R. Nah, 2 dikali 3,14 adalah 6,28. Dikali dengan R. Nah, R-nya sama dengan kita membagi keliling dengan hasil perkalian yang tadi. Berarti 47,1 dibagi dengan 6,28. Nah, untuk membagi bilangan berkoma, Ananda jangan bingung ya. Ananda tinggal lihat mana nilai yang paling besar yang ada di belakang koma. Artinya di belakang koma itu yang paling besar nilai tempatnya adalah 6,28. Karena ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, artinya kita mengalihkan dengan 100. Ya, karena 2 tempat di belakang koma, kita mengalihkannya dengan 100 agar komanya menjadi hilang. Nah, berarti kalau penyebut dikali 100, pembilang juga harus dikali 100. Artinya, pembilang menjadi 4.710 dan penyebutnya menjadi 628. Nah, kita tinggal bagi seperti biasa, akan diperoleh hasilnya 7,5 meter untuk R atau jari-jari. Kemudian,
Diameternya berapa ya? Nah, diameter itu konsepnya 2 kali jari-jari. Oke, berarti 2 dikali 7,5 kita peroleh 15 meter. Nah, jadi telah kita peroleh nilai R-nya atau jari-jari adalah 7,5 meter dan diameternya 15 meter. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal pertama mengenai luas lingkaran. Pertanyaannya, permukaan luas sebuah meja yang berbentuk lingkaran mempunyai panjang diameter 70 cm. Berapa sentimeter kuadratkah luas taplak meja yang diperlukan agar tepat menutup seluruh permukaan meja? Nah, diketahui di soal diameternya 70 cm. Pertanyaannya berapa luas taplak meja untuk menutup permukaan meja? Berarti kita memakai konsep luas, yaitu Pi dikali R kuadrat. Karena diameter di soal 70 berarti jari-jarinya adalah 70 dibagi dengan 2. Yaitu 35 cm. Luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. 22 per 7 dikali 35 kuadrat. Oke, 22 per 7 dikali 35 dikali dengan 35. 35 kita bagi dengan 7. Kita peroleh hasilnya 5, kita letak di atas. Kemudian 22 dikali 5 dikali 35. Kita peroleh hasilnya 3.850 cm kuadrat. Jadi, itulah luas permukaan taplak meja yang dibutuhkan untuk menutup meja pada bagian atasnya atau bagian permukaannya. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2 pada konsep luas lingkaran, ada 6 buah gelas di atas nampan berbentuk persegi dengan panjang sisi 25 cm. Nah, jadi yang 25 cm ini adalah nampan yang berbentuk persegi ini ya, Ananda. Alas ke-6 gelas tersebut berbentuk lingkaran. Nah, coba Ananda perhatikan alas dari masing-masing gelas ini berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu. Nah, panjang jari-jarinya itu 3,5 cm. Berapa cm kuadrat luas nampan yang tidak tertutup gelas? Artinya, pada bagian nampan yang tidak tertutup gelas ini luasnya berapa ya? Nah, itu pertanyaan pada soal. Berarti kita cara mencarinya bagaimana ya, Ananda? Nah, berarti kita mencari luas persegi dulu. Kemudian kita cari luas dari masing-masing alas gelas yang berbentuk lingkaran. Kemudian tinggal kita kurangkan luas persegi dengan luas 6 alas gelas berikut. Sehingga kita peroleh luas bagian alas atau nampan yang tidak tertutup gelas. Oke, langsung saja kita masuk mencari luas persegi, yaitu sisi kali sisi. 25 dikali 25, kita peroleh 625 cm kuadrat. Karena ada 6 alas gelas, artinya kita mencari 6 luas lingkaran, yaitu 6 dikali Pi dikali R kuadrat. 6 dikali Pi-nya itu 22 per 7 dikali 3,5 kuadrat. 6 dikali 22 per 7 dikali 3,5 dikali 3,5. Nah, 7 kita bisa membagi dengan 3,5. Artinya kita peroleh penyebutnya di sini kita letakkan 2. Kemudian 22 dibagi dengan 2, kita peroleh 11. Jadi 6 dikali dengan 11 dikali dengan 3,5. Kita peroleh hasilnya 231 cm kuadrat. Jadi luas nampan yang tidak tertutup adalah luas persegi dikurang luas 6 lingkaran. 625 cm kuadrat dikurang 231 cm kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya 394 cm kuadrat. Nah, setelah tadi Ananda memperhatikan pembahasan soal, ternyata dengan menggunakan keliling dan luas lingkaran yang telah kita pelajari, kita bisa menyelesaikan persoalan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya untuk mencari luas dan keliling kolam, luas dan keliling taman, serta luas dan keliling berbagai hiasan dinding. Dan tentu masih banyak yang lainnya ya. Nah, jadi apa ya yang bisa Ananda peroleh pada pembelajaran pada hari ini? Cara untuk menyelesaikan soal cerita mengenai luas dan keliling lingkaran dapat dilakukan dengan 3 cara.
agar penyelesaiannya dapat lebih gampang dipahami. Yang pertama, pahamilah apa yang diketahui pada soal. Yang kedua, fokuslah pada pertanyaan dan tentukan rumus yang digunakan. Yang ketiga, masukkan semua unsur yang diketahui di soal pada rumus yang sesuai. Nah, itulah Ananda pembelajaran kita pada hari ini mengenai menyelesaikan masalah keliling dan luas lingkaran. Semoga dengan video pembahasan ini dapat dengan mudah Ananda pahami dan dapat dengan mudah Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika menjumpai soal keliling dan luas lingkaran. Oke Ananda, jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.